Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tadris Matematika C 2018. Oke, sekarang saya Vira Mafida. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan kognitif menurut para ahli. Dan tentunya saya membuat batasan di sini bahwa para ahli yang saya maksud adalah tokoh-tokoh selain Piaget dan Brunner. Karena apa? Karena kedua tokoh itu pendapatnya telah saya bahas di video sebelumnya. Tokoh pertama yang akan saya bahas pendapatnya mengenai perkembangan kognitif adalah Alfred Binet. Menurut Alfred Binet, potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Perwujudan potensi kognitif manusia harus dimengerti sebagai suatu aktivitas atau perilaku kognitif yang pokok, terutama pemahaman penilaian dan pemahaman baik yang menyangkut kemampuan berbahasa maupun yang menyangkut kemampuan motorik. Alfred Binet juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah perkembangan dari pikiran. Pikiran yang dimaksud di sini adalah pikiran bagian berpikir dari otak. Bagian yang digunakan yaitu pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Menurutnya, pikiran anak mulai aktif sejak lahir dan dari hari ke hari sepanjang pertumbuhannya. Perkembangan pikirannya yang dimaksud di sininya adalah seorang anak, yaitu seperti belajar tentang orang, belajar tentang sesuatu, belajar tentang kemampuan-kemampuan baru, memperoleh banyak ingatan, serta menambah banyak pengalaman. Dia menegaskan lagi bahwa sepanjang pikiran seorang anak berkembang, maka anak menjadi lebih cerdas. Tokoh selanjutnya yang berpendapat mengenai perkembangan kognitif adalah Carl Witherington. Menurutnya, kognitif adalah pikiran. Kognitif atau kecerdasan pikiran melalui pikiran dapat digunakan dengan cepat dan tepat dalam mengatasi suatu situasi untuk memecahkan masalah. Dia menegaskan lagi bahwa perkembangan kognitif atau perkembangan mental adalah perkembangan pikiran. Menurutnya, pikiran adalah bagian dari proses berpikir dari otak. Pikiran yang digunakan untuk mengenali, mengetahui, dan memahami suatu hal. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Guilford. Menurut Guilford, kognisi dapat dilihat dari 3 kategori dasar atau phases of intellect, yaitu operasi mental, isi atau konten, dan hasil atau produk. Menurut Guilford, keterkaitan antara ketiga kategori berpikir atau kemampuan intelektual tersebut telah melahirkan 180 kombinasi kemampuan. Model struktur intelektual Guilford ini telah mengembangkan wawasan-wawasan tentang hakikat kognitif dengan menambah faktor-faktor seperti social judgment atau evaluasi terhadap orang lain dan kreativitas atau berpikir divergen. Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang disusun dalam suatu sistem yang disebut struktur kognitif. Menurut Guilford, berdasarkan model struktur kognitif, aktivitas mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, A. Operasi atau proses intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir konvergen, berpikir divergen, dan penilaian. B. Konten atau materi, yang menunjukkan macam materi yang digunakan, yaitu terdiri dari 4 kategori, meliputi figural, simbolik, semantik, behavioral, atau perilaku. Yang terakhir C. Produk,
yang merupakan hasil dari operasi atau proses tertentu yang diterapkan pada konten atau materi tertentu. Terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Guilford membagi kognitif ke dalam 7 jenis, yaitu yang pertama, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah kecerdasan yang melibatkan kemampuan mengolah angka dengan baik atau kemahiran menggunakan penalaran atau logika dengan benar. Yang kedua adalah kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga adalah kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Selanjutnya adalah kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial merupakan kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar di dalam bayangan atau menciptakannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Yang selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide atau perasaan yang ada di dalam dirinya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengamati atau mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Yang terakhir adalah kecerdasan antarpersonal. Kecerdasan antarpersonal adalah kemampuan yang berkaitan dengan konsep interaksi dengan orang-orang sekitar. Itulah ketujuh jenis pembagian kognitif menurut Guilford. Tokoh selanjutnya yang memiliki pandangan mengenai perkembangan kognitif adalah Steinberg. Ada 5 komponen kognitif yang dikemukakan oleh Steinberg, yaitu yang pertama, metakomponen. Proses kendali yang lebih tinggi tingkatannya yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, komponen penampilan. Proses yang menjalankan rencana dan melaksanakan keputusan-keputusan bersama yang dipilih oleh metakomponen. Yang ketiga, komponen pencapaian, yaitu proses yang terlibat dalam usaha mempelajari informasi baru. Yang selanjutnya, komponen ingatan, yaitu proses yang terlibat dalam pengingatan informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Yang terakhir adalah komponen alih terap, yaitu proses yang terlibat dalam pemindahan informasi yang diingat dari suatu situasi ke situasi yang lain. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Renzulli. Menurut Renzulli, bidang-bidang kognitif antara lain meliputi daya abstraksi, kemampuan penalaran, dan kemampuan memecahkan masalah. Ciri-ciri kemampuan kognitif menurut Renzulli yaitu antara lain mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, perbendaharaan kata luas, penalaran tajam yang meliputi berpikir logis, kritis, dan memahami hubungan sebab akibat. Ciri selanjutnya, daya konsentrasi baik, menguasai banyak bahan tentang macam-macam topik, senang dan sering membaca, ungkapan diri lancar dan jelas, pengamat yang cermat, senang mempelajari kamus, peta, dan ensiklopedia, cepat memecahkan masalah, cepat menemukan kekeliruan atau kesalahan, cepat menemukan asas dalam suatu uraian, daya abstraksi tinggi, selalu sibuk menangani berbagai hal, serta mampu membaca pada usia lebih muda. Berikutnya, perkembangan kognitif menurut Wax. Menurutnya, perkembangan kognitif dapat ditingkatkan apabila orang tua penuh kasih sayang, responsif secara verbal, dan memberikan lingkungan yang terorganisasi dan bisa diramalkan dengan kemungkinan untuk variasi pengalaman. Lingkungan yang dapat mengganggu
kognitif adalah bunyi yang berlebihan dan ketidakteraturan. Contohnya, dalam 39 anak yang dikaji dalam usia 12 hingga 24 bulan, jumlah bunyi dari televisi, anak lain, lalu lintas, atau peralatan secara konstan dihubungkan dengan performasi yang relatif buruk pada tes pemfungsian kognitif. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Gagne. Menurutnya, kognitif adalah kemampuan membeda-bedakan atau diskriminasi, konseptual yang real membuat definisi-definisi, merumuskan peraturan berdasarkan dalil-dalil, dan bagaimana cara individu bertingkah laku. Cara individu bertindak, yaitu cepat lambatnya individu di dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Gagne berpendapat bahwa ketika seseorang telah menguasai cara-cara tersebut, semakin sedikit cara yang dibutuhkan untuk melakukannya karena telah terbiasa. Seseorang akan melakukannya begitu cepat dan otomatis, dan tidak perlu memikirkan setiap langkah sebelumnya dan mengetahui apa yang harus dilakukan setelahnya. Proses ini disebut dengan proses otomatisasi yang berasal dari kemampuan kognitif yang dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Williams. Ciri-ciri perilaku kognitif menurut Williams adalah yang pertama, berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dari arus pemikiran yang lancar. Yang kedua adalah berpikir luas, yaitu menghasilkan gagasan-gagasan yang beragam, mampu mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau lain dari yang lain yang jarang diberikan kebanyakan orang lain. Yang terakhir adalah berpikir terperinci atau elaborasi, yaitu mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail, dan memperluas suatu gagasan. Berikutnya adalah perkembangan kognitif menurut Thurston. Dia berpendapat bahwa kognisi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu kemampuan pemahaman bahasa, bernalar, mengingat, pemahaman ruang, kemampuan menggunakan bilangan, kelancaran penggunaan kata-kata, dan kecepatan memahami. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut Ahmad Susanto. Menurutnya, proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide belajar. Dia juga menekankan bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Ahmad Susanto antara lain. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Menurutnya, taraf intelijensi seseorang sudah ditentukan sejak lahir. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Menurutnya, taraf intelijensi ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga adalah faktor kematangan. Menurutnya, tiap organ fisik maupun psikis dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis. Yang selanjutnya adalah faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada dua pembentukan, yaitu yang pertama pembentukan sengaja yang meliputi sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja meliputi pengaruh alam sekitar. Faktor selanjutnya adalah faktor minat dan bakat.
Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang terakhir adalah faktor kebebasan, yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhan. Baiklah, tokoh terakhir yang akan saya bahas pandangannya mengenai perkembangan kognitif adalah Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak-anak secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Akan tetapi, fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif seorang anak didasarkan atas 3 aspek, yaitu yang pertama, konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Yang kedua adalah konsep scaffolding. Scaffolding adalah perubahan tingkat dukungan, merupakan istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran, di mana seorang anak yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Yang ketiga adalah bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas. Lebih jauh, Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan perilaku pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Baiklah, itulah beberapa pandangan para ahli mengenai perkembangan kognitif. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk terus mendapatkan info terbaru mengenai informasi-informasi seputar dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum.